أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Saudara-saudara sekalian, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jangan pernah berhenti untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab itu ketika seseorang itu mengucapkan terima kasih, apa bahasa Arabnya terima kasih? Syukron. Terima kasih. Jadi adanya ucapan terima kasih dikarenakan adanya kezaliman, dikarenakan adanya ketidakadilan, atau dikarenakan adanya kebaikan. Jadi kalian bilang sama teman kalian, terima kasih. Apa manggilnya? Bro. Bro apa mas? Mas. Makasih bro. Itu karena teman kalian menzolimi kalian atau karena diberi kebaikan? Ya walaupun cuman maaf, ini saya lagi di kamar mandi, tolong ambilin nasi ya. Saya cuma bantu kayak gitu. Ini sampo saya lagi habis nih, kamu ada nggak sampo? Cuma satu sampo yang harganya 500 perak, 1000 perak, yang kalau hilang itu orang nggak nyari. Tapi ya karena sudah diberi kebaikan, kalau nggak bilang terima kasih, adab nggak ini orang? Nggak. Kok dia sudah diberi kebaikan, sudah ditolong, nggak mau terima kasih, gimana? Nih, ya paling standarnya kita kan kurang beradab. Ini kayaknya nggak sekolah. Padahal nggak mungkin masuk sini nggak sekolah, itu nggak mungkin ya. Atau lebih parahnya, tapi jangan sampai ya kurang ajar, kurang ajar kamu ini. Wah, kalau kata-kata itu sudah keluar kan nggak enak dengarnya. Padahal ya itu paling cuman dikasih odolnya lagi habis, mau beli di kantin lagi tutup. Sebelumnya nggak pernah minta tolong, cuman minta odol aja, cuma apa mungkin bagi sampo ya. Kalian kan juga rambut kalian kan lagi pendek-pendek, nggak habis. Sampo satu itu nggak habis ya. Jadi berbagi. Ya. Jadi satu sampo bisa 3 orang ya. Jadi jangan nggak sampoan, walaupun nggak ada rambut ya sampoan aja. Jadi sampo satu berbagi. Makasih mas, makasih. Ya ucapan terima kasih. Ya karena kan adanya kebaikan, syukron ya. Nanti yang ngasih kebaikan kemudian diucapkan syukron, jawabnya afwan ya. Afwan, you are welcome ya. Itu bahasa kampungnya seperti itu ya. Afwan, terima kasih kembali. Atau afwan itu juga bisa maknanya maaf ya. Sorry.
Nah, maksud saya, maksud kami, ya kita saling terus mengingatkan buat diri kita ya. Karena separuh keimanan seseorang itu ada di rasa syukurnya. Kehidupan itu kan ya tidak akan lepas ketika diberi nikmat satu saat, satu ketika, atau ketika dia diberi ujian satu saat, satu ketika. Sama ya, orang-orang yang mereka di luar agama Islam pun juga sama, yang gak pernah sholat pun juga sama, juga diberi ujian, gak mungkin gak ya. Cuman yang membedakan apa? Makanya kata Rasulullah SAW, ajaban li abdal mu'min ya. Ini urusan orang mukmin ini menakjubkan. Ketika dia diberi kebaikan, lah semua kebaikan yang kita nikmati kan pemberian siapa? Pemberian Allah ya. Pemberian Allah. Nggak ada yang nggak punya pemberian Allah ya. Nggak ada. Semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita yakini akan hal tersebut. Ya kecuali kalau kita tidak yakin, tidak percaya, beda cerita ya. Ini nggak nyambung kitanya berarti. Tapi kita semua tentunya sudah meyakini bahwa yang menciptakan, yang mengatur, yang memiliki, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan ya, yang memberikan kita kepada kesehatan, memberikan kepada kita keamanan ya, yang menakdirkan kalian bisa kerja di sini, itu semua Allah. Itu semua Allah. Itu semua Allah Subhanahu wa taala yang melakukan. Sehingga kalau seseorang itu dia meyakini, karena memang demikian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, apapun kenikmatan yang kalian nikmati itu ya dari Allah. Dari Allah ya. Sesekali dicabut nikmat itu sariawan. Kecil sariawan ya. Dibandingkan dengan besar tubuh kita, cuma sariawan itu kan kalau mungkin di luar dia goreng kan. Kalau di luar mulut udah nggak enak makan. Telat bersihin jempol kaki, numpuk kotorannya di pinggir-pinggir kuku itu. Jadinya apa? Cantengan. Nyaman nggak kalian pakai sepatu jalan? Nggak nyaman ya. Belum kalau dicabut nikmat yang lainnya ya. Nyaman nggak jalan nggak nyaman ya. Baunya nggak enak. Itu baru kenikmatan yang kecil yang Allah cabut ya. Dan Allah Maha mampu, jangankan cuma ngasih penyakit sama kita, dunia alam semesta ini Allah hancurkan, Allah mampu. Allah mampu. Atau mungkin kita ragu ya. Atau mungkin kita ragu. Jadi kalau seseorang itu nggak mau terima kasih sama Allah, padahal sudah diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya kan, ya itu tadi ya. Kurang adab, kurang beradab. Ya mungkin sebagian orang yang mereka sangat perhatian terhadap akhlak dan adab, tetapi khawatirnya hanya berkaitan dengan sesama manusia, tapi lupa adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa adab dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan seorang hamba itu juga harus beradab kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada sesama. Jadi mulai dari orang tua ya. Orang yang paling tua, atasannya, temannya yang seumuran, apalagi mungkin di antara kalian yang dari ya orang Jawa lah kasar. Demikian maksudnya orang Jawa maksudnya ya. Yang mereka tahu tata krama ya. Bahkan kalau sebaya yang manggilnya gimana, kalau yang lebih tua ya gimana. Ini kan adab. Nah, lalu bagaimana dengan adab akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau
orang itu nggak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya jangan-jangan ini orang lebih kurang aja daripada temannya yang tadi ketika diberi kebaikan, ketika ditolong nggak mau terima kasih. Jadi maksudnya kalau sesama manusia kita dituntut untuk saling berterima kasih, ya biasa ya, sudah jadi adat Indonesia ya. Sudah jadi adat kita semua, mau dari suku manapun, kalau diberi kebaikan itu terima kasih. Enggak mampu balas, kata Rasulullah SAW, doakan, jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas kebaikanmu. Mampu untuk membalasnya semisal ya balas, tapi tetap doakan ya. Nah, kalau sesama manusia demikian kita dituntut, lalu bagaimana dengan ya wa antum nikmatullahi la tusuha, ya, kenikmatan Allah itu yang banyak ini gimana ya? Gimana ya? Mulai dari nikmat rambut ya. Ya kalau kalian kan nggak ada rambutnya karena memang dipotong. Lah ada orang itu memang nggak ada rambutnya ya. Beda. Nggak ada rambutnya coba ya. Dan dia orang kalau nggak ada rambut, dia pengen tumbuh rambutnya. Kalau kalian kan tinggal nunggu aja, nanti panjang dia. Apalagi sebagian orang itu menganggap kalau rambut itu sebagai mahkotanya misalnya ya. Itu baru urusan rambut itu ya. Itu urusan rambut. Bahkan kan rambut itu kalau sudah dipotong, sudah panjang, dia kan dijual. Bahkan untuk ngurusin rambut saja ratusan ribu bisa keluar ya. Jimat rambut, belum yang lainnya ya. Belum mata, belum telinga ya. Belum mulut, belum hidung ya. Dan seterusnya. Makanya kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Jika kalian menghitung kenikmatan yang aku berikan, ya nggak mampu, nggak bisa ya, nggak bisa. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya nikmat yang mana sebenarnya kalian dustakan, itu nikmat yang mana? Tapi luar biasanya, inilah bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu bersyukur. Janji Allah apa? Ketika seseorang itu bersyukur dari kenikmatan yang Allah beri, janji Allah ditambah lah, kita tahu ya, ditambah. Jadi bisa jadi misalnya saldo kalian 50 juta, ada punya saldo 50 juta, ya udah syukurin aja ya. Nggak 50 juta ya 50 ribu mungkin ya, ya syukuri aja, alhamdulillah ya. Lah daripada punya saldo 5M tapi nggak bersyukur, mending punya saldo berapa? 100M tapi bersyukur ya. Punya saldo 50 ribu nggak bersyukur, ya mana punya saldo 50 juta tapi bersyukur ya. Lah kita kan sudah tahu kalau bersyukur ditambah. Jadi bisa jadi nih ya, kadang sering sakit-sakitan ya, kadang gampang gelisah ya, kadang kayaknya ini ya demikianlah ya, banyak ujian yang Allah berikan. Dan bisa jadi itu dikarenakan kurangnya kita bersyukur. Karena janji Allah itu jelas, kalau bersyukur apapun, bersyukur dengan kenikmatan sehat, Allah tambah kesehatannya. Ya Allah nambah kesehatannya, ya kesehatannya bermanfaat ya. Yang mungkin dia semestinya sakit jadinya nggak sakit. Sama kenikmatan yang lain pun juga demikian. Kadang seseorang itu kalau pengen sehat, dia olahraganya mati-matian ya. Dia pengen sehat ya, pola makannya habis-habisan dijaga ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu ya. Tapi nggak sholat, gimana ceritanya ya? Tapi nggak sholat misalnya ya. Dia mati-matian jaga kesehatan,
Padahal dari ujung rambut sampai ujung kaki dan seluruh alam semesta ini yang menetapkan adalah Allah, yang mengatur adalah Allah, yang memberinya kesehatan adalah Allah. Ya usaha ya, jaga kesehatan, pola makan dijaga ya. Bahkan mungkin sebagian nggak boleh makan malam ya. Tapi nggak sholat ya, nggak sholat. Gimana ceritanya ya? Ketika diseru oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan ibadah sholat, nah, makna hayya 'alal falah itu kan apa artinya? Nggak pernah nonton TV kalian? Kan ada artinya terjemahannya. Ada terjemahan itu di bawah TV itu. Oh nggak pernah nonton TV tapi masya Allah ya, masya Allah. Nggak pernah nonton TV. Jadi ngaji aja ya nggak. Apa artinya? Mari menuju al-falah, kemenangan, kesuksesan, keberuntungan, kebahagiaan. Itu udah cakup semua itu. Itu udah mencakup semua itu. Ya orang, ya bukan berarti nggak boleh. Bukan, silakan olahraga, niatkan ibadah. Silakan jaga pola makan, niatkan ibadah. Ya. Tapi ingat ya, karena makna syukur yang sebenarnya itu adalah diakui di dalam hati bahwa kenikmatan itu datangnya dari Allah, kemudian diucapkan dengan lisan alhamdulillah dan seterusnya memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayo siapa yang mau mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, ayo salat. Bahasanya kan mungkin demikian maknanya. Makanya kan jawaban kita ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawab kita apa? La haula wala quwata. Kita ini lemah. Semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebahagiaan yang diinginkan apapun bentuknya, kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan, kemenangan apapun bentuknya, tidak bisa diraih ya Allah kecuali atas pertolongan-Mu. La haula wala quwata illa billah. Nah, semoga dengan jalur salat ini kebahagiaan, keberuntungan itu dapat diraih. Makanya jaga salat. Jaga salat ya. Apalagi kalau seseorang itu sampai berani beribadah kepada selain Allah. Apa namanya kalau beribadah kepada selain Allah? Syirik. Wah ini, aduh ini gimana ceritanya kalau kayak gini ya? Sudah selesai lah, sudah cerita ya. Ini kalau meninggal tidak bertobat sudah selesai cerita. Berdoa bukan kepada Allah, meminta bukan kepada Allah ya. Menyembelih hewan bukan untuk Allah. Ada pakai jimat kalian? Hah? Enggak, ini benar. Masa langsung saya langsung saja ada pakai jimat kalian ya. Pakai jimat ya. Ada dulu yang pernah jadi dukun ada? Hah? Ada. Ya kali aja pernah buka klinik gitu kan di kampungnya dulu ya. Alhamdulillah keterima kerja yang masuk ke sini. Ya. Atau ada teman kalian yang coba-coba jadi dukun gitu kan. Jadi kalau ada barang temennya yang hilang, saya tahu tempatnya di mana kan. Ruqyah aja ya, kayak gitu mah ruqyah aja ya. Begini kepalanya ya, mungkin lagi ngigo ya. Wah ini kalau kayak gini kelewatan sudah ya. Habis cerita ya. Kalau nggak tobat nggak ada cerita. Mungkin sebagian kalian sudah hafal ayatnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha. Sudah selesai, sudah cerita berarti ya. Orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani dan semisal dari mereka min ahlil kitab wal musyrikin. Orang musyrik itu seseorang yang melakukan kesyirikan, namanya musyrik. Jadi musyrik itu perbuatan sifatnya, syirik itu perbuatan sifatnya, orangnya musyrik. Islam itu agama sifatnya, Muslim itu orangnya. Ya minta-mintanya kan kita sudah sepakat ya. Yang mengatur alam semesta ya Allah, yang memberikan kebaikan ya Allah, yang memberi rezeki kita ya Allah. Ya sudah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau seandainya belum diberikan apa yang kita minta ya bersabar. Kehidupan ini ya sebentar, bersabar ya. Al khair khiratullah. Apa yang menjadi pilihan Allah itu ya kan kita kan kalau dengar Asmaul Husna itu kan disebutkan
Al-Hakim, Al-Alim. Al-Hakim apa maknanya? Maha bijaksana. Jadi keputusan Allah yang ada pada diri kita ini sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala sudah ya. Jangankan untuk 5 tahun yang ke depan, 10 tahun ke depan ya. Untuk hari esok saja apa yang terjadi pastinya kita nggak tahu. Cuma bisa berencana. Adapun Allah Maha tahu. Adapun Allah Maha tahu. Semuanya bisa serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah minta berdoa kepada Allah belum dikabulkan, sebenarnya juga tidak sebenarnya juga bukan berarti tidak dikabulkan, bukan. Min muslim, kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang muslim itu berdoa ya selama doanya tidak memutuskan silaturahmi atau doanya juga mungkin mengandung kemaksiatan ya, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengabulan Allah itu yang pertama ya sesuai dengan apa yang diminta. Dan misalnya kalian berdoa ya, agar si tetangga kalian yang kalian tinggalkan di kampung jadi jodoh kalian misalnya ya. Berdoa. Toh kalau jodoh juga enggak kemana ya. Paling ke teman kalau enggak tetangga ya. Tapi sudah berdoa ya. Ternyata pulang-pulang kampung sudah diambil sama teman ya. Padahal ini teman dulu aduh ya. Istilahnya maafnya mungkin sebagian ya. Dulu di sekolahan jadi kacung. Tapi ternyata dia dapat primadona ya. Dapat gadis desa, kembang desa ya, yang jadi inceran. Cuman karena kalian dapat panggilan kerja di sini sudah mau tidak mau ditinggalkan ya. Abang berangkat kerja dulu dek, tolong doakan sambil berdoa. Maka Allah ketetapan Allah berlaku, diambil sama orang ya. Kalau nggak ke teman ya ke tetangga. Kata Allah tidak diberikan sesuai dengan keinginan. Ya bersabar. Patokannya al khair khiratullah. Yang menjadi pilihan Allah itu yang terbaik. Yang kedua, atau mungkin dikabulkan oleh Allah ya. Minta ini, minta itu. Bahkan mungkin terkadang seseorang yang berdoa untuk kemaksiatan. Ya Allah, semoga nanti kalau saya nembak dia diterima ya Allah. Nembak, ngelamar ya. Nembak ya. Emang burung ditembak ya. Ternyata setelah nembak beneran ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini mengandung kemaksiatan, ya. Padahal ini mengandung kemaksiatan. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka. Dan hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tidak usah khawatir dengan kehidupan di dunia ini ya. Kita ini punya keimanan. Kalian lihat ya, bagaimana orang-orang kafir, orang-orang musyrik di luar sana. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik kalau meninggal dunia di atas kekafiran dan kemusyrikan mereka masuk mana? Lah kok cuman yang sini ini ragu kan gimana? Yang sebelah sini masuk mana mereka? Hah? Ini keyakinan yang mendasar. Ya. Ini keyakinan yang mendasar. Inna dina indallahi al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Satu-satunya agama yang cuma diterima oleh Allah hanya agama Islam. Siapa yang mencari keyakinan dari agama Islam di luar agama Islam maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-6 tadi. Tapi untuk urusan kehidupan dunia mereka diberi oleh Allah. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan mereka itu ya kehidupannya kalau kita lihat lebih enak, lebih makmur dibandingkan dengan orang-orang muslim. Tapi demikianlah kehidupan dunia. Inna dunya hakir. Dunia ini hina. Sesungguhnya dunia ini hina. Dan makanya kata Rasulullah SAW, Inna Allah yutid dunya
ila man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'tal iman ila man yuhibbu ya. Ya dunia dengan berbagai macam kenikmatannya ya, dengan berbagai macam godaannya, dengan berbagai macam fitnah keburukannya atau kebaikannya ya. Allah tidak pilih-pilih mau jangankan enggak sholat ya, mau dia beriman atau enggak, bahkan mungkin jadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang Zionis, Yahudi yang sekarang sedang mencoba menghancurkan saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah menghancurkan Zionis Yahudi yang di sana ya, ada semuanya. Mereka kan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Siapa yang memberikan mereka itu kehidupan kepada orang-orang kafir? Allah juga. Dan demikianlah kehidupan Allah beri kepada mereka. Memang dunia ini tempat mereka ya. Dunia ini tempat mereka ya. Makanya kan suatu ketika Umar bin Khattab ketika main ke rumahnya Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bangun dari tempat tidurnya, Umar nangis. Ini sekelas Umar kalau gelut itu nggak pernah kalah, tinggi besar ya. Bahkan diriwayatkan kalau naik onta itu kakinya ngelepak ke bawah. Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab. Namun ketika main ke rumahnya Rasulullah ziarah, dia main. Bangun Rasulullah dari tempat tidurnya, dari pembaringan beliau, nangis Umar bin Khattab. Apa alasannya ya? Ini kayaknya cengeng Umar bin Khattab, ini bukan ya. Beliau nangis karena bekas tempat tidurnya Rasulullah itu kejeplak di punggungnya Rasulullah SAW ya. Sedemikian kehidupan Rasulullah ya. Kalau kalian kan tidur di mes pakai kasur enggak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Kenapa wahai Umar? Kata Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lihat tuh raja-raja Persia, raja-raja Romawi ya. Dunia seakan-akan mereka taklukkan dengan kehidupan yang mereka penuh dengan kenikmatan. Apa kata Rasulullah SAW? Mali walid dunia. Apa peduliku terhadap dunia? Apa peduliku terhadap dunia ini apa? Kata Rasulullah ya. Siapa yang bisa jamin kita semua ini bisa hidup sampai 1 pekan ke depan? Ada yang bisa jamin ya? Kalau ada dukun berarti ya. Nggak ada. Bahkan sampai besok pagi nggak ada ya. Ya demikianlah kehidupan dunia sebentar. Fir'aun, Qarun, semenjak mereka pertama kali ya dikuburkan hingga kelak nanti pada hari kiamat mereka senantiasa disiksa. Sudah berapa lama perjalanan panjang mereka menanti hari kiamat? Bisa jadi seseorang itu usianya cuma 60, 70, 80, 90, 100 meninggal dunia, namun ternyata penantian akhiratnya 500 tahun ke depan. Ya kalau dikubur dapat nikmatnya, alhamdulillah. Tapi kalau di kuburan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menjelang hari kiamat, alhamdulillah. Belum nanti kelak terjadi hari kiamat dibangkitkan kemudian masuk neraka. Dan itu sekelas Qarun, Fir'aun itu sudah dipastikan itu. Tapi kehidupan mereka kan kehidupan yang jauh dari keimanan. Para hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan pada seorang hamba itu kecuali dibangun di atas keimanan. Tidak ada kebaikan pada kehidupan ini kecuali harus dibangun di atas keimanan, bersumber dari syariat Islam. Ya mungkin kalian melihat bagaimana mereka orang kafir, orang musyrik, secara tabiat manusia mereka baik ya, loyal mungkin ya, jujur. Tapi sebenarnya sifat-sifat itu juga ada pada syariat Islam. Ya. Dan yang menjadi pembedanya ketika mereka melakukan kebaikan itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura.
kelak kebaikan-kebaikan itu akan ditampakkan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata kebaikan itu bagaikan debu yang berterbangan. Nah, itu kebaikan orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak dianggap. Jadi maksudnya ketika kita semua menginginkan kebaikan ya di dunia terlebih di akhirat, maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali terus perhatian terhadap agama ini, terus perhatian terhadap keimanan kita ya. Perhatian terhadap agama itu ya jaga ibadah sholat ya. Dari rukun-rukun sholat itu ya dijaga. Sholat berjemaah bagi laki-laki ya, walaupun setelahnya mungkin nggak usah salaman ya, walaupun setelah sholat berjemaah ya nggak usah salaman. Salamannya kapan ya, nanti ya, misalnya main ke mes sebelah, assalamualaikum, 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 ya sudah. Kalau sudah 3 kali nggak usah dibuka, nggak usah maksa, adabnya kan demikian. Nah, kalau dibuka assalamualaikum, salaman baru. Kalau habis sholat berjemaah ya nggak usah salaman. Jaga ibadah sholat 5 waktu ya. Dan ibadah sholat ini kata Rasulullah SAW ya, apa tadi? Walai ya benar, kalau nyebutin, kalau terdengar nama, makanya kata orang yang paling bakhil itu ketika disebutkan nama aku itu dia berselawat ya. Jadi kalau disebutkan Rasulullah atau Muhammad maka ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Bukan alih-alihnya, alih aja enggak. Alih. Ya sebutkan yang sempurna ya sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah." Amalan yang pertama kali yang dihisab, diperhitungkan itu ya salat. Jadi kalau salatnya baik ya mudah-mudahan ya seluruh amalannya akan baik. Tapi kalau salatnya rusak ya, apalagi kalian punya sahabat yang nggak sholat, udah nggak usah sahabatan. Beneran ya. Kalau cuma sekedar kenal ya nggak apa-apa. Tapi temenan sahabat apalagi jangan ya. Apalagi kalian ngincer cewek ya, misalnya yang tadi, yang kembang desa tadi ya, nggak sholat, sudah ya, sudah. Kalian berusaha di sini memperbaiki diri ya, hadir di majelis ilmu ya, mahkota yang ada di kepala sudah dikorbankan, berusaha untuk menjaga sholat 5 waktu. Dia di sana jalan sama cowok lain nggak sholat misalnya, sudah ya, cari yang lain ya. Ada yang seperti itu ya. Sudah ya. Jangan ya, nggak boleh. Seorang muslim itu nggak boleh nggak sholat ya. Apalagi laki-laki ya. Laki-laki itu yang pertama dia boleh nggak sholat kalau akalnya sudah hilang. Ya, boleh nggak sholat ya kalau akalnya sudah hilang ya. Atau mungkin dia tidur ya. Bukan berarti mending tidur sepanjangan, bukan ya. Jadi kalau ketiduran, ya ketiduran namanya, nanti bangunnya baru sholat ya. Atau mungkin dia tiap bulannya haid. Ada kalian haid ya? Iya, saya lihat nggak ada yang pakai kerudung ya. Boleh nggak sholat kalau lagi haid ya? Tapi laki-laki nggak ada ya. Selama nyawa dikandung badan, sholat ya. Apapun keadaannya. Bahkan dalam pembahasan fikih itu ketika perang pun juga tetap wajib sholat. Jangan nggak sholat. Ya sholat 5. Kalian nggak sholat sunnah nggak dosa, cuma rugi aja nggak dapat tambahan pahala. Ya. Kalian nggak sholat sunnah sebelum maghrib, sholat sunnah setelah maghrib, sholat sunnah sebelum isya, sholat sunnah setelah isya, sholat sunnah sebelum subuh dan seterusnya. Nggak sholat kalian nggak dosa, tapi rugi aja nggak dapat tambahan pahala ya. Tapi jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar ya.
Jadi kalau nggak sholat itu, aduh, repot ya, repot. Dan yang terakhir, para hadirin dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim, kita tidak sedang menggampangkan atau meremehkan dosa-dosa, tidak ya. Tapi ini perbandingan sebagaimana yang diingatkan oleh para ulama. Seorang muslim ya, kalau dia pacaran ya awal pacaran kan demikian ya, cuman WA ya, ketemu ya sepekan sekali ya, jalan boncengan bareng, awalnya cuma pegangan tangan ya, kemudian rangkulan ya, dan seterusnya, dan terjadilah apa yang terjadi ya, dan terjadilah apa yang terjadi. Dan mohon maaf ya, ini videonya masih saya simpan ya, di daerah Jawa, dan saya tidak mau sebutkan namanya. Ratusan pelajar SMP, SMA, pelajar hamil di luar nikah. Dan ini sama saya sampaikan sama santri-santri ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau ratusan itu yang ketahuan hamil di luar nikah, belum yang enggak ketahuannya, belum yang enggak hamil, belum yang hanya cuman, dan enggak ada. Kalau sudah sampai berani pegangan ya, berani pelukan, sudah ya, sudah ya. Seorang muslim ya mungkin ya demikian ya, qadarullah mungkin ya, dia ya kalau disebut khilaf kayaknya nggak tepat ya, nggak tepat ya kalau disebut khilaf ya. Orang awalnya dia pegangan pelukan, kemudian terjadilah apa yang terjadi, nggak bisa disebut khilaf ya. Tapi ya ini tentu harus ditinggalkan, harus dijauhi, nggak boleh nggak. Dan ingat ya, hal demikian itu diantara apa yang disampaikan oleh para ulama adalah hutang ya, hutang. Dan pembahasan fikihnya, hukum-hukumnya berkaitan dengan orang-orang yang hamil di luar nikah itu juga sangat berat. Itu anaknya dianggap nggak punya bapak. Itu anaknya dalam syariat dianggap nggak punya bapak. Tapi kita tidak sedang bahas itu. Tapi ya sebagaimana kita saksikan, kita tak ketahui ya, mereka muslim, Islam agama mereka. Sekali lagi, bukan berarti meremehkan dosa besar semisal zina tadi, bukan. Atau juga ya sudah berarti nggak apa-apa, yang penting sholat misalnya, bukan. Seorang muslim dia terjatuh kepada dosa besar semisal zina tadi, selama dia tidak menghalalkannya, dia tahu ini dosa ya, tapi ya terjadi apa yang terjadi. Para ulama tidak ada yang mengatakan bahwa ini keluar dari agama Islam, nggak ada ya, selama tidak menghalalkan. Jadi kalau seorang muslim berzina selama tidak menghalalkannya, para ulama tidak ada yang menghukumi sampai keluar dari Islam, nggak ada. Bisa difahami ya? Tapi untuk urusan sholat, ketika seorang muslim meninggalkan sholat, maka para ulama berselisih, ini masih Islam apa sudah keluar dari agama Islam? Ini masih Islam apa sudah keluar dari agama Islam? Tapi sekali lagi, bukan berarti kita menggampangkan dosa besar ya, yang penting sholat, maksiat jalan, bukan demikian maksudnya ya. Karena ingat kata Allah Subhanahu wa taala tadi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semestinya seseorang itu yang sudah ia menjaga sholat itu ada pengaruh di kehidupannya ya. Kalau nggak ada pengaruh di kehidupannya, padahal dia sudah melaksanakan sholat, menegakkan sholat, menjalankan sholat, ada masalah dalam sholatnya ya. Bisa jadi masuk dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin. Ini orang sudah sholat tapi celaka, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maun ayat keempat itu. Yang semestinya sholat itu dapat merubah karakter, sifat, watak, akhlak, adabnya, namun ternyata tidak bisa merubah. Fawailul lil musallin, celaka. Ya, semoga yang sedikit atau banyak ini bisa difahami ya. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri ya. Dan semoga bisa menjadi pengingat buat kita semua.
sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Push up.